Oke, Pak. Pak Kejadiannya ada lagi. Ya, itu mau Pak Kejadian. Iya. Dari masyarakat naik kaki jauh-jauh nih. Apa naik kaki? Iya. Nanti disampaikan, Pak. Mari masuk. Ya, sini ya. Baru apa ya? Dari liburan memang. Udah. Kemana gitu? Ini teman-teman dari Naik Kakek, ini anggota BPD, ini anggota BPD, ini tokoh masyarakat, ini Bapak Kasitanenas, kemudian ini Bapak Andreas, itu ketua LKMD-nya. Mereka kemarin datang ke kantor saya mengadu, meminta bantuannya, juga memohon perlindungan karena mereka merasa terancam, bukan merasa terancam, tapi sudah terancam. Masalah apa kok terancam? Makanya ini pengantar dulu. Ya, jadi merasa terancam karena setelah mereka melamporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan sini 1 bulan lalu ya, atau berapa bulan lalu? 2 bulan lalu, tanggal 28. Ini kita masih bawa yang laporan dari lalu. Mereka kemudian oleh kepala desa itu datang merusak rumah mereka berdua malam-malam ini. Karena kepala desa nggak berproses. Ya, makanya saya bangkit. Jadi mereka marah karena mereka datang melapor. Nah, mereka juga dari posisi kasus yang mereka laporkan itu juga memang karena sampai dengan saat ini kejaksaan juga belum menginformasikan kepada mereka sejauh mana lidik ataupun apapun namanya yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan kasus sejak 2015 sejumlah kasus yang ada di situ yang sudah dilaporkan, bahkan kejaksaan kan udah turun. Ya, jadi nah gitu. Jadi untuk itu bentuk perlindungan hukum yang mereka mau dapat dari kejaksaan adalah tolong dong kejaksaan proses kasus ini biar ada kejelasan sehingga mereka kemudian juga tidak tersiksa seperti ini. Mungkin sebelum itu Pak, biar orang tua omong dulu sebelum Pak Kajari omong. Terima kasih Bapak Lapor, betul karena kami setelah melapor ke sini ada dari bagian pers, teman-teman dari bagian pers mereka tayangkan, termasuk saya yang melapor dan saya ditayangkan. Lalu setelah itu dari kejaksaan Bapak Rio saya tidak salah turun dan teman-teman ke Naik Kakek sudah turun ya. Nah, setelah itu kami dijanji dan kami buat laporan secara tertulis, Naik datang. Sekembalinya kami dari sini membawa laporan tertulis itu, langsung kepala desa dan teman-temannya mereka karena marahnya saking tidak terima dengan laporan yang kami antar, dia pergi dengan amukan sedikit dan berusaha keringan ini rumah warga, tetapi juga yang paling pedih itu mereka dimaki-maki, diancam dan lain-lain. Nah, karena itu kali ini saya datang Bapak, saya minta bantuan Bapak dari Lakmas untuk mendampingi saya dan masuk ke ruangan Bapak untuk meminta dengan hormat kalau bisa itu lebih dipercepat, lebih dipercepat supaya kami boleh melihat bahwa ini bentuk hukum yang dikenakan atau yang sanksi yang diberikan seharusnya seperti ini, sehingga dia juga sadar bahwa betul saya salah atau kami yang sadar bahwa seharusnya tidak tentang dugaan korupsi. Nah, untuk itu Bapak kami cukup merasa bahwa kalau bisa kami tidak memaksa di sini, tapi kalau bisa itu dipercepat prosesnya untuk ada penjernihan. Penjernihan hukum. Itunya pengerusakannya nggak dilapor? Udah dilapor polisi. Terus sebentar diproses di polsek dan juga ini ya masih berproses jadi makanya kalau ini dia berbarengan cepat sehingga kemudian juga mereka merasa aman lah gitu. jadi begini Bapak, ini saya terangkan ya, kebijakan untuk masalah penanganan perkara yang ada di desa, termasuk dana desa, itu diutamakan untuk pengembalian kerugian negara. Itu kebijakan dari pemerintah. Tetapi ada tetapi nih. Jadi
Kalau suatu saat dia tidak bisa kembalikan dan mensreanya itu ada bahwa ini ada perbuatan ini memang disengaja, itu boleh diangkat, paham toh Bapak? Lah ini dalam situasi masih dalam penggodokan, nanti suatu saat pasti tidak lanjuti dalam waktu dekat. Jadi nanti kita clearkan dulu, karena apa? Kita harus minta apakah ada kerugian negara tidak di inspektorat. Nah, setelah itu nanti kita baru melakukan tindakan. Kalau belum ada hasilnya itu kita sudah mengajukan. Ya, mohon maaf Pak, itu kan benar. Tapi kok anehnya dari kejaksaan sudah turun dan foto. Ya sudah memang, sudah turun Pak. Sudah hasilnya sudah ke saya, sudah di maka itu saya perintah. Jadi maksudnya begini Pak Kejari, masyarakatnya nggak tahu nih. Kemudian kejaksaan juga mungkin belum memberikan informasi kepada teman-teman ini bahwa untuk kasus-kasus seperti ini, seperti yang dijelaskan Pak Kejari, itu penanganannya adalah tahapannya ABCD dengan waktunya seperti ini. Nah, ini kemudian bagaimana mereka bisa mendapat informasi dari pihak kejaksaan terkait penanganan yang sudah dilakukan. Nah, ini kemudian membuat mereka merasa khawatir. Jangan khawatir Bapak. Lead-nya sudah selesai. Oke, lead selesai. Mungkin juga bisa diinformasikan ke mereka pada saat ini lead yang kita sudah selesai, dan menurut kejaksaan itu sendiri disposisi kasusnya seperti apa. Nah, posisinya kan sudah ngomong. Gitu. Kita baru mencari kerugian negaranya berapa. Ini yang belum ketemu. Karena kita tidak bisa menentukan sendiri. Iya. Paham tuh Bapak? Paham? Jadi tidak serta-merta kalau duduk langsung pegang, nggak boleh begitu. Karena di dalam persidangan itu harus ada alat bukti. Satu-satunya korupsi yang bisa diangkat namanya perbuatan tidak pidana itu, satu-satunya unsurnya adalah dikatakan ada kerugian negara. Ya, paham toh? Artinya ngerti. Nanti dari sisi itu hanya saja kan mereka merasa lama sekali. Ya, banyak perkara yang juga masih nunggu masih ini. Karena gara-gara kopi juga ada di situ di dalam ketentuan dari petunjuk pimpinan. Tidak boleh memeriksa orang dulu, kalau minta data boleh. Maka kita langsung ke Intel. Kemarin itu kamu turun berapa? Gitu. Jadi untuk itu gini Pak, maksud kita agar teman-teman ini juga kan gini, itu selalu menghimbau masyarakat dan dimanapun baik penegak hukum agar masyarakat berpartisipasi dengan bijaksana dan tidak main hakim sendiri. Apa yang dilakukan oleh mereka ini menurut saya adalah sebuah langkah yang patut untuk diapresiasi. Kalau mereka dengan bertanggung jawab datang. Nah, tapi mereka menanggung akibat gitu. Nah, ini juga harus dibaca oleh teman-teman di kejaksaan dengan cara mempercepat prosesnya sehingga kemudian ada kejelasan gitu. Ini yang diminta. Saya tadi sudah ngomong, kalau saya belum ada kerugian, belum ada kepastian, terus saya harus bagaimana? Ayo, karena bukan saya yang menentukan. Oke, jadi kan maksudnya begini, betul. Kita kerjasama dengan APIP, dengan inspektorat. Ya, nah itu yang teman-teman tadi yang tadi sampaikan oleh Bapak ini, kalau bisa. Oke Bapak tunggu, pasti saya proses pasti. Dengan catatan aku harus lengkap. Nah aku nggak lengkap, nanti konyol saya. Konyol. Pak paham Bapak konyol? Tidak, jangan diberkas nanti kalau perkara ini tidak dituntaskan lengkap. Maksudnya semua unsur harus ada. Kalau tidak ada, konyol nanti. Ya, jadi mungkin APH anak KPB-an sehingga mau polisi sehingga harus lebih iya toh. Jadi tapi Bapak sabar. Bapak Kejari ini kita tidak dalam rangka memaksa, tidak ada. Tapi ini juga karena kami belum mendapatkan informasi balik, sehingga harus datang bertanya. Betul. Iya betul. Memang sudah clear, sudah ditangani anak-anak kan. Datang toh. Nah, Bapak dieret-eret toh sampai ke atas toh. Lah iyalah, itu wujud saya bahwa saya itu komit. Kalau enggak biarkan ngapain? Tetapi setelah kita dapat data, ini prosesnya harus dilalui dulu. Tidak serta-merta tidak bisa. Bapak paham ya. Dan ini makan waktu. Bukan tidak. Tetapi saya berpikir bahwa itu akan selesai. Nah, aman lah. Itu benar Bapak, karena dari kami
Apakah kami hanya simpan laporan kemudian tidak kawal? Kami datang untuk Iya. mencari kira-kira Iya, kan? kejelasannya. Pak Rio juga cerita, gimana hasilmu sampai ujung sana? Waktu sampai seharian loh Pak. Oh Dia ini, datang. ini kerusakan surga Bapak kan bukan dari kemarin, tapi sejak awal kepemimpinan dan besok sekitar bulan Desember dia sudah harus mundur calon baru. Nah kalau ini dibiarkan 5 tahun berjalan dari tahun 2015 sampai ini, apakah inspektorat juga tidak melihat kerugian negara? Loh, justru Heran. yang seharusnya tahu itu Heran. inspektorat. Tetapi begini Bapak, saya tidak akan mengambil utang dia. Kita ini sebetulnya ada MOU sama pemerintah daerah, MOU. Maksudnya MOU di bidang hukum itu begini. Kalau ada sesuatu yang ditemukan oleh inspektorat, seharusnya dilaporkan ke kita. Dilaporkan ke kita, Pak ini ada teman-teman seperti ini, jalan keluarnya seperti apa. Termasuk juga dana desa. Tidak ada apa. Tetapi selama ini tidak ada Pak laporan ke kita. Maka saya bilang kalau ada MOU, mana MOU saya bilang, ngapain MOU? Kau juga tidak pernah kooperatif pada saya. Padahal MOU ini adalah dasarnya adalah kita kerjasama. Kalau ada temuan di inspektorat, sampaikan ke kita bantu penyelesaiannya. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada laporan. Sehingga kita nagih, tolong, aku punya perkara ini, aku punya ide ini, tolong, aku minta datanya. Nah, aku minta, tetapi tidak secara mata, saya bisa maksa dia. Secepatnya, oh nggak bisa, saya tergantung dia. Paham maksudnya itu? Saya paham. Maka itu yang harus Bapak. Ya selesai, tapi Bapak sabar. Saya selesaikan. Karena apa? Kita harus pakai tatanan. Saya juga punya tatanan. Kenapa? Dari atas ini tolong Bapak. Gara-gara kok ini semua orang bilang ngaco. Tetapi itu tidak menjadi hambatan saya. Kan begitu Pak? Nah, Bapak sabar, saya selesaikan. Ya. Ya. Oke. Muluk. Saya tanya apa mau ada lagi yang mau disampaikan? Ngomong saja. Aku ada pakai jari. Digumun saya begini. Ya coba Bapak minta maaf sebelum ada kini omong. Ya, Karena dengan adanya tenggang waktu antara laporan kami masuk dan Rio mereka turun. ya. Kemudian dari sana dia merasa nyaman karena tidak ada tindakan. Mohon maaf, Ya. ini saya sampaikan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Karena tidak ada tindak lanjut dari sini tentang laporan kami, maka Informasi ya. dia berbuat seenaknya, dia bisa merusak. Pak, saya ini siapa yang berani lapor saya? Oh, gitu. Akhirnya merusak rumah warga 2 ini. Hari ini ada laporan baru yang berkaitan dengan laporan kami pertama. Oh, di polisi. Di polisi dan kami tembusan ke Bapak hari ini. Oh. Nah, terus kami lapor ke polisi juga sudah 1 bulan lalu. Kau tidak ada tanggung Nah, jawab. padahal itu sangat sederhana loh Pak. Ini Padahal untuk sangat kami. sederhana. Saksinya ada, korbannya ada, selesai tangkap. Sederhana sebetulnya. Kalau masalah pidana umum ya, ini pidana umum. Pidana pengurusakan, pidana umum. Ini sederhana. Ada yang dirusak, ada yang melakukan pengurusakan. Selesai tinggal nyomot. Tidak seperti saya. Kalau korupsi itu macam-macam Pak. Ini. Surat dari lengkap, bukti lengkap, mana bukumu, bertanggung jawabnya. Itu kita tarik. Kalau ini kan tidak. Ya kan, Kenapa kok lama? Ini yang saya nggak ngerti. karena kita dari bagian BPD merasa bahwa satu bagian dengan bapak mereka di sini untuk mengawasi, diberi dengan aturan untuk mengawasi penggunaan dana. Nah setelah kami melakukan pengawasan, mungkin kami masuk dengan cara kekeluargaan memperingat, tapi beliau tidak sadar sejak 5 tahun lalu. Kalau ada pembiaran kan kami juga bisa dikategorikan ikut sekongkol menggelapkan. Ya. Lalu kami melapor dan itu harus prosesnya ini panjang. Dia sendiri tidak menyadari proses termasuk seperti kami. Dia katakan, oh ini pembiaran karena walaupun lapor tapi tidak ada tindak lanjut. Iya. Kami menderita tambah Pak. Iya, betul. Sehingga kami sekarang, kalau menderita tambah daripada menderita, coba kita minta kejelasan dari bapak-bapak. Saya supaya foto Pak ini ya. dihentikan. Ya, Bapak Silakan silakan. Kak. Saya ini orangnya Ya. enggak. Saya Biar siap. mantengan dulu. Saya siap. Ya. Oke, ini Bapak sebagai BPD ya? Sebagai anggota BPD. Oke, ini bagaimana melihat? Artinya tadi Ya, setelah dari setelah kami melihat pada awalnya bulan Maret 5 itu, awal bulan 5 kita lihat kok pembangunan dari tahun 2015, tahun anggaran 2015 masa awal kepemimpinan Sang Kepala Desa sampai dan hari ini mau berhenti.
Kok tidak ada pengawasan apa-apa, padahal di lapangannya pembangunan morat-marit. Setiap tahun ada tinggalan proyek, tetapi tidak ada pengawasan. Bahkan dari inspektorat juga jujur tidak tahu mereka punya pemeriksaan lapangan dan administrasi penggunaan dana seperti apa. Maka kami dari BPD merasa terpanggil dan ada wewenang untuk bertindak. Kami memperingati, tetapi dia tidak sadar dengan itu. Oh, kalau kita masukkan laporan, karena di sana ada orang yang bisa menangani secara hukum. Hanya sulitnya kakak, setelah kami masukkan laporan, ada masukan melalui wartawan waktu itu, kita ditayangkan, dipublikasikan. Kemudian setelah publikasi, dari sini ini bagian kejaksaan turun di lapangan, sendiri foto di mana tempat-tempat yang belum diselesaikan, sendiri mengamati. Lalu tidak ada tindak lanjut, maka sang kepala desa dan teman-teman dia merasa bangga bahwa walaupun lapor ke sana kemari, tetapi saya tidak akan diproses. Oke. Nah itu karena kelambanan dari sini. Sehingga kemarin kami terpanggil, mari kita kawal, kita punya laporan. Kenapa kita menanti saja? Kita perlu kawal untuk mencari kejelasan. Hari ini kami masuk. Kami masuk dan kami merasa bangga bahwa bukan dibiarkan saja, tapi prosesnya berjalan dan akan berakhir. Itu sudah berapa lama laporan ini masuk? Sejak bulan Mei. 28 Mei. Oke. Kalau ini Bapak dua ini kan rumahnya yang dirusak gitu? Ya. Ini Bapak sebagai apa di desa? Sebagai ketua LKMD. Ketua LKMD itu kejadiannya kapan pengerusakan itu? Itu ini 1 minggu sesudah kami masukkan laporan. Itu yang merusak siapa? Orang-orang Suruhan? Itu kepala desa dengan kawan-kawan. Oh oke gitu. Bisa Bapak ceritakan waktu itu kemana kejadiannya? Itu kan terjadinya pada malam hari ya Pak. Jadi itu tepat pukul 11.45 itu baru mereka serang pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang ini kami sudah tidak nyenyak, hanya karena keributan kami artinya sempat kami bangun, tapi di situ kami tidak bisa sambung karena itu malam hari sudah sepi begitu, baru ini banyak orang jadi tidak bisa bersuara juga di dalam rumah. Oke. Waktu itu sudah lapor ke polisi? Sudah lapor sejak tanggal 12. Kejadian tanggal 11 malam. Besoknya tanggal 12 kami langsung lapor. Oke. Ini kalau Bapak sebagai? BPD sama dengan. Oh, oke BPD ya. Terus rumah juga dirusaki? Ya. Didatangi Bapak bantu. Kalau saya rumahnya dipukul pintunya, dimaki-maki saya. Oh, ada intimidasi, maki-maki gitu. Oke. Bahkan ada ancaman. Ada ancaman gitu. Terus selama ini ancaman itu masih terjadi lagi sesudah tanggal tersebut? Tidak, tapi saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena sudah diancam dan harga diri saya juga merasa dilecehkan karena saya warga negara yang baik. Oke. Makasih Bapak. Oke. Ada apa lagi yang mau ditambahkan berdua? Artinya ada harapan begitu? Harapan dari kami sebagai korban, kami minta dari aparat penegak hukum bekerja secara profesional untuk bisa mengungkap kasus ini. Karena sejak kami lapor tanggal 12 Juni yang lalu, tapi sampai hari ini kok prosesnya lambat sekali. Polisi juga belum bertindak ke lokasi, memeriksa tersangka. Sudah memeriksa saksi tapi tidak menemukan pelakunya. Begitu ya? Pelakunya kepala desa bersama rombongan yang dalam keadaan mabok miras. Oke. Baik, nanti kami mau dalam media. Oke, terima kasih. Secara aturan negara untuk memeriksa, mengawasi, mendampingi penggunaan dana desa di desa. Lalu di dalam pengawasan, ini pendampingan. Kalau ada hal-hal begitu dan tidak diindahkan oleh sang kepala desa yang diberitahu atau disampaikan secara kekeluargaan dan kami lapor lama begini, korban demi korban untuk satu proses, apa artinya kami diberi wewenang untuk mengatur, untuk kemudian dikacau balokan di desa, tetapi aparat hukum punya aturan lain dan tidak mau menyelesaikan dalam waktu pendek supaya memutuskan kesombongan sang kepala desa atau pengguna dana tidak sesuai. Dan ini merupakan satu kesalahan. Kalau begitu tidak usah ada pengawasan. Biarlah nanti orang atas yang lihat.
tidak ada guna kami mengawasi itu penggunaan dana di desa sebagai anggota DPD yang mempunyai juga dilindungi dengan aturan. Iya, iya. Oke, baik. Itu harapan pertama. Yang kedua, kalau bisa dari bagian penegak hukum seperti polisi dan lain-lain, ada juga penyadaran sadar hukum di tingkat desa, sehingga kami juga sadar, oh ini seharusnya kami buat begini, ini dia harus penggunanya model ini, kan ini bukan barang pribadi. Yeah. Atau kami yang melapor juga ikut alur yang benar. Karena kami kalau disalahkan terus dengan pikiran kecil, bisa-bisa satu waktu, biar dia mau pakai bukan kita punya barang. Dan seenaknya penggunaan uang negara untuk banyak orang. Yeah. Dan di mana penegakan? Ini harapan saya, Kakak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ke depan itu diperhatikan. Oke, desa apa tadi? Desa Naik Kakek.